Menantu Super. Bab 5651-5660. Bab 5651 benar-benar hilang. Utusan khusus berbaju putih itu berlari tanpa henti, meskipun dia sangat lelah, dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain saat ini. Pemilik desa pun langsung menerima kabar tersebut. Atap. Awalnya, pemilik desa bingung. Dia benar-benar tidak memikirkan tentang sifat khusus dari hujan darah, jadi dia secara alami tidak memikirkannya di atap. Namun, setelah mendengarkan laporan bawahannya, dia tiba-tiba menyadarinya. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah kediaman pemilik desa, dan bahan yang digunakan dalam konstruksi bangunan sangat berbeda dari tempat lain. Keamanan dan faktor komprehensif lainnya harus menjadi pertimbangan di sini, sehingga ketebalan konstruksi rumah jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan rumah biasa. Namun ketika ia melihat kondisi atap luar melalui jendela, karena tidak banyak penguatan khusus di sana, ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa apa yang dikatakan utusan kulit putih itu tidak salah. Di bawah atap yang kering sebenarnya terdapat sejumlah uap air akibat kebocoran air hujan. Dan dalam situasi yang relatif mudah untuk dilihat dengan jelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa hujan darah memang merusak tanah. Meski lantai ini terbuat dari batu padat, namun tetap tidak mampu menahan erosi hujan darah. Meski hujan darah yang bocor tidak banyak, namun tempat yang dibasahi oleh hujan darah selalu jauh lebih rendah dibandingkan tempat lain. Semua ini menunjukkan bahwa hujan memang dapat merusak benda-benda tersebut. Sial, hujan darah apa ini yang bisa benar-benar merusak permukaan batu yang sekeras itu? Teriak pemilik desa dengan marah. Sungguh menakutkan, jika keadaan seperti ini terus berlanjut, meskipun kamar pemiliknya diperkuat secara khusus, air yang menetes dapat menembus batu. Pada saat itu, posisinya mungkin tidak terlalu stabil. Dan jika ada kebocoran di tempatnya saat itu, mungkin tidak ada tempat lain di seluruh desa yang akan utuh. Ini sungguh menakutkan. Pemilik desa mungkin telah mengantisipasi ribuan kemungkinan, tapi sungguh mustahil membayangkan situasi luar biasa seperti itu akan terjadi. Tapi itu sudah terjadi, dan sekarang tidak ada yang bisa Anda lakukan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menolaknya. Tuan, apakah Anda ingin mengosongkan beberapa gudang anggur? Bawahan itu menyarankan. Pemilik manor sedikit mengernyit. Memang banyak gudang wine di dalam manor. Selain menyimpan wine dalam jumlah besar, mereka juga menyimpan banyak makanan. Lagi pula, konsumsi toko-toko terkenal dalam sehari sangat besar, sehingga keberadaan berbagai gudang wine sangat diperlukan. Mereka harus bertanggung jawab menyimpan sejumlah perbekalan untuk memfasilitasi kebutuhan sehari-hari desa. Lagi pula, untuk desa sebesar itu, tidak mungkin mengandalkan pembelian makanan dan minuman sementara setiap hari. Pasti sangat sulit untuk menahan pengaruh luar. Bahkan jika mereka sedang memperbaikinya sekarang, akan terjadi kekurangan bahan yang serius. Hal yang paling menyebalkan adalah tidak ada yang tahu berapa lama hujan ini akan berlangsung. Oke, kamu bisa segera mengirim penjaga ke gudang anggur untuk memilah perbekalan dan kemudian memberi ruang bagi semua orang untuk tinggal di sana. Gudang wine disimpan di bawah tanah dan kedalamannya beberapa meter dari permukaan tanah. Betapapun korosifnya hujan darah, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai gudang wine. Apalagi makanan di gudang wine juga banyak, secara teori tempat tersebut memang tempat yang lebih aman. Tentu saja, hal yang paling penting adalah pintu masuk ke gudang anggur telah banyak kedap banjir, dan dapat segera digunakan selama ruang di dalamnya masih tersedia. Juga sangat nyaman. Ya. Bawahan menerima perintah dan segera mundur. Pemilik desa memandangi hujan di luar jendela dan menghela nafas. Saat ini, keadaan menjadi semakin merepotkan. Namun, fajar semakin dekat. Saya yakin dukungan dari kantor pusat akan tersedia. Segera setelah fajar. Pada saat itu, dengan bantuan orang-orang tingkat tinggi, saya khawatir saya tidak akan mendapat masalah seperti sekarang, bukan? Bab 5652 rumah itu runtuh. Ledakan. Di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, beberapa sosok jatuh dari atap dalam sekejap. Ubin pecah dan balok pecah runtuh. Tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan.
Yang benar-benar menakutkan adalah hujan darah yang terjadi setelahnya. Tanpa berteduh dari atap rumah, hujan darah yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum tiba-tiba melanda. Walaupun banyak orang yang sudah berteduh terlebih dahulu, namun sayangnya jumlah orang yang ada di dalam ruangan terlalu banyak. Hantaman ini tidak menimpa banyak orang, namun yang menjadi permasalahan adalah hujan darah yang turun secara langsung, merendam banyak orang di dalamnya. Sejenak. Faktanya, membuka lubang bukanlah hal yang buruk. Namun hal yang menakutkan adalah seringkali, begitu sesuatu dimulai, hal itu menjadi tidak dapat dihentikan. Begitu pula dengan atapnya, karena hujan deras yang turun secara langsung, bagian tepi rumah yang roboh mulai terkorosi oleh darah dan air, dan kemudian semakin hancur. Ada elit lain yang selamat di atap dan berusaha segera mengambil tindakan perbaikan, namun sayang, kawasan di sekitar keruntuhan semakin lama semakin rusak. Setelah elit ini memberikan dukungan, keruntuhan akan segera selesai. Tidak hanya semakin banyak orang yang terluka, namun yang lebih menakutkan lagi adalah lubang-lubang tersebut semakin membesar. Lubang yang besar secara alami berarti lebih banyak hujan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ruangan itu dipenuhi darah hampir di mana-mana. Meski banyak orang berusaha sekuat tenaga menghindarinya, mau tidak mau mereka akan terserang hujan darah di lingkungan yang begitu ramai. Tentu saja bukan hanya itu yang lebih menakutkan sebenarnya adalah hati manusia. Setelah melihat rumah-rumah tersebut roboh seluruhnya dan tidak mampu menahannya, massa pun menjadi panik. Setiap orang ingin hidup, atau dengan kata lain setiap orang tidak ingin terkorosi sampai mati. Cara kematian seperti ini sungguh terlalu menyedihkan, dan tidak ada seorang pun yang mau mencobanya. Begitu semua orang berada dalam kekacauan, rumah itu, yang awalnya bukan ruangan yang besar, tiba-tiba menjadi sangat kacau. Kamu meremasku, aku meremasmu, semua orang saling mendorong, dan semuanya berantakan. Dalam hal ini, kerusakan yang disebabkan oleh hujan darah juga menjadi sangat besar dan berlebihan. Semakin banyak orang mulai diserang oleh darah dan air, dan mereka menjadi semakin panik, yang semakin memperburuk kekacauan di dalam ruangan. Tidak ada ketertiban di seluruh ruangan, yang ada hanyalah perkelahian sengit dan keegoisan antar manusia. Tempat seperti itu tidak hanya ada satu, tapi banyak. Sejumlah besar rumah mengalami masalah selama proses ini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan postur yang kuat di bawah korosi darah dan air untuk waktu yang lama. Seringkali atap di mana-mana hampir sama, dan atapnya masih terlihat sama, namun nyatanya hampir sekokoh kertas. Meski kelompok elit ini berhati-hati saat memasuki rumah, namun tetap saja mereka memiliki bobot, apalagi tanpa bobotnya, nyatanya dari segi waktu, atap-atap tersebut tak akan jauh dari kehancuran diri. Ledakan. Beberapa ruangan bocor seluruhnya hampir pada saat yang bersamaan, dan sejumlah besar darah menghujani dari langit langsung ke dalam rumah. Hampir sama seperti sebelumnya, ada teriakan di mana-mana karena kekacauan dan ada pula jeritan yang disebabkan oleh luka-luka yang tidak disengaja. Tokoh terkenal itu tidak lagi memiliki ketenangan seperti dulu, apalagi kekuatan yang mendominasi. Sampai batas tertentu, tempat ini sebenarnya lebih seperti api penyucian di bumi. Kamar-kamar itu bukan lagi tempat mereka berlindung, tetapi lebih seperti hukuman mati dan penjara bawah tanah tempat mereka dipenjara. Meskipun situasi di pihak Heifeng relatif stabil dengan kehadirannya, dia juga mendengar teriakan datang dari ruangan yang jauh untuk pertama kalinya. Tak terkecuali utusan khusus berbaju putih, namun dibandingkan Blackwing, ia jelas kurang beruntung, rumah di sisinya sudah rusak dan berlubang besar. Namun, dialah yang memiliki firasat sebelumnya. Ketika dia menyaksikan operasi elit di bawah, dia sudah mengawasinya dengan ekstra. Oleh karena itu, begitu rumahnya mengalami kecelakaan, dia segera menggunakan energinya untuk secara paksa mendukung penghalang pelindung untuk menjamin keselamatan semua orang. Di pada saat yang sama, hal ini juga memberikan lebih banyak peluang bagi para elit untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, pengawal istana juga dengan cepat berangkat menuju ruang bawah tanah. Mereka juga mendengar berbagai teriakan dan mengetahui bahwa hujan semakin deras. Mereka tahu lebih jelas bahwa saat ini, mereka sedang berpacu dengan waktu dan kematian. Perlombaan. Ini mungkin kompetisi untuk melihat siapa yang bisa melaju lebih cepat. Bab 5653 kompetisi.
Siapapun yang bisa memenangkan permainan secara alami akan memiliki lebih banyak nyawa. Namun hingga saat ini belum ada yang mengetahui siapa yang akan memenangkan hasil akhir pertandingan ini. Ada terlalu banyak variabel dalam prosesnya. Ledakan. Tiba-tiba hujan mulai turun semakin deras, yang tadinya dianggap hujan deras, kini menjadi hujan deras total. Dilihat dari atap bocor sebesar pot, hanya membutuhkan sedikit waktu agar darah dalam jumlah besar dapat menghujani. Rumah tersebut bukan lagi rumah yang aman dari hujan lebat. Sekarang, sampai batas tertentu, lebih seperti kotak yang mematikan. Pada dasarnya semua orang terkunci di sini, saling menginjak dan mendorong, lalu menyaksikan rasa sakit dan bahkan kematian perlahan dari orang-orang di sebelah mereka. Ini sebenarnya bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan psikologis yang fatal. Emosi setiap orang sudah mencapai titik kritis dan mereka melarikan diri, bahkan ada yang langsung membuka pintu dan bergegas menuju hujan lebat. Faktanya, tahukah mereka bahwa terburu-buru hanya akan membuat mereka mati lebih cepat? Mungkin mereka tidak tahu. Lagi pula, rasa takut telah menguasai seluruh rasionalitas mereka saat ini, sehingga beberapa orang akan putus asa dan secara naluriah bergerak menuju tempat di mana mereka pikir mereka bisa melarikan diri. Pergi ke suatu tempat. Mungkin sebagian orang tahu, tapi mereka juga lebih tahu bahwa mereka juga akan mati jika tetap di sini, tapi setidaknya bagian luarnya sedikit lebih terbuka. Di luar, tidak perlu hanya melihat orang lain mati kesakitan di depan Anda, lalu mati dengan cara yang sama. Oleh karena itu, ketika seseorang membuka pintu, lebih banyak orang yang bergegas keluar. Meskipun ada banyak orang yang berakal sehat di dalam rumah, mereka tetap menggunakan semua tempat yang tersedia di dalam rumah untuk menghalangi hujan darah, dan sambil melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin, berusaha untuk tidak melihat bagaimana rekan senegaranya dan rekan mereka meninggal secara tragis. Menyaksikan mereka meninggal secara tragis sebenarnya, dalam arti tertentu, melihat bagaimana Anda meninggal secara tragis. Nasib setiap orang sama. Tapi bagaimanapun juga, satu hal yang sangat pasti adalah bahwa kekuatan besar, yang akhirnya dipertahankan oleh angin hitam dan utusan berpakaian putih untuk memastikan keamanan dan ketertiban pada tingkat tertentu, kini benar-benar di luar kendali. Ini kekacauan, semuanya kacau. Hei Feng melihat segala sesuatu di depannya dan tetap berada di tempat kejadian. Sulit baginya untuk menerima kenyataan kejam seperti itu, karena itu tidak hanya berarti kerugian, tetapi juga berarti bahwa semua yang telah dia dan utusan berpakaian putih habiskan begitu banyak waktu dan tenaga menjadi sia-sia. Ini adalah perasaan tidak berdaya yang benar-benar menyerang Anda dari tingkat spiritual. Ini menyesakkan dan sangat membuat putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan bergumam ke langit, merasa tidak berdaya sejenak. Itu sulit, itu terlalu sulit. Saat dia seperti ini, utusan berpakaian putih itu justru merasa semakin tidak nyaman dan putus asa. Bagaimanapun, dari awal hingga akhir, utusan khusus berbaju putih adalah komandan mutlak dari semua tindakan ini. Sekarang, dia menyaksikan tanpa daya ketika seluruh permainan dirusak oleh tangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Dibandingkan dengan keputusasaan Hei Feng, dia lebih merasakan rasa frustrasi atau terhina. Dia merasa bahwa rencananya sebenarnya tidak terkalahkan dalam arti absolut. Hanya ada satu tautan yang sangat kecil dan detail yang salah, yaitu kurangnya pertimbangan terhadap kebocoran atap. Tapi dia benar-benar tidak menyangka kesalahan sekecil itu akan menyebabkan dia kehilangan segalanya, dan sekarang dia tidak punya apa-apa. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Tepat ketika dia sangat tertekan, Konoe dengan cepat berlari masuk, utusan khusus, Blackwing mengirim seseorang untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang karena situasinya tidak terkendali. Tanpa menunggu balasan apapun dari utusan berpakaian putih tersebut, pria tersebut melanjutkan, selain itu, ada kabar baik dari pemilik desa. Kabar baik. Utusan berpakaian putih itu sedikit mengernyit, baca dulu. Pemilik desa telah memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruang bawah tanah. Mari kita bertahan di luar sebentar. Setelah ruang bawah tanah dibersihkan dan tenang nanti, kita bisa pergi ke sana bersama-sama untuk berlindung dari hujan. Ini sungguh kabar baik. Namun kabar baik ini datangnya agak terlambat,
jika lebih dari 10 menit lebih awal, mungkin semuanya akan berubah. Tapi sebenarnya sudah terlambat, situasi saat ini mungkin di luar kendalinya. Bab 5654 Serangan Hujan Lebat. Pergi dan beritahu kabar Blackwing, terutama yang masih di dalam rumah, agar tetap terjaga dan rasional serta tidak panik. Gudang bawah tanah akan segera dibuka. Begitu ruang bawah tanah dibuka, kita semua di sini akan segera terlindungi, dan hidup kita akan aman. Inilah satu-satunya cara untuk menstabilkan hati masyarakat. Bagaimana dengan mereka yang sudah bergegas keluar? Mendengar hal tersebut, utusan khusus berbaju putih itu merasa sedikit melankolis untuk sesaat, namun dia juga tahu betul bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan orang-orang itu. Jika mereka terburu-buru, kemungkinan besar mereka akan mati di luar. Tentu saja, jika mereka selamat, itu hanya bisa dianggap sebagai keberuntungan mereka, tidak lebih. Namun, dia tidak bisa menyia-nyiakan tenaganya untuk menyelamatkan mereka. Pertama, mereka tidak bisa diselamatkan sama sekali. Mereka bergegas keluar dan dihujani darah, yang cukup untuk membunuh mereka. Kedua, mereka tidak mampu menyelamatkan mereka. Mereka seperti ayam yang panik, berlarian. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, saya khawatir Anda harus membiarkan setidaknya satu orang menyelamatkan mereka sendirian. Berapa biaya elit? Pergi. Daripada menggunakan kekuatan ini untuk tujuan ini, lebih baik menggunakannya untuk pekerjaan evakuasi yang dapat menjaga keamanan lebih banyak orang. Ya. Selain itu, beritahu Hei Feng bahwa rumah itu tidak akan diistirahatkan untuk saat ini. Biarkan semua elit menghemat sejumlah kekuatan terlebih dahulu. Setelah ruang bawah tanah dibuka sepenuhnya, biarkan para elit menopang perisai energi untuk melindungi sebanyak mungkin orang. Mungkin dari pergi ke ruang bawah tanah. Sebenarnya perjalanan menuju ruang bawah tanah masih panjang, namun karena hujan deras hari ini, utusan berbaju putih sangat khawatir. Bisakah perisai energi para elit mampu mendukung perjalanan panjang seperti itu? Apalagi atas dasar melindungi banyak orang. Namun, ini sudah menjadi pilihan terakhir. Blackwing, setelah mendengar beritanya, dengan cepat melakukan penyesuaian dan pengaturan. Dengan kabar bahwa ruang bawah tanah akan segera dibuka, banyak orang yang tinggal di rumah tersebut akhirnya merasa relatif stabil. Orang tidak takut pada banyak hal, tetapi yang paling mereka takuti adalah keputusasaan. Ruang bawah tanah adalah tempat mereka bisa melahirkan, memberi mereka harapan. 10 menit kemudian, sebagian besar rumah berlumuran darah. Ketika orang-orang di dalam rumah hampir tidak punya tempat untuk bersembunyi, akhirnya terdengar kabar dari ruang bawah tanah bahwa ruang bawah tanah bisa dibuka seluruhnya. Utusan berbaju putih itu akhirnya menghela nafas lega. Meski atap yang bocor membuat keadaan mereka kacau balau, untuk saat ini setidaknya separuh penghuni rumah tersebut masih hidup. Ini adalah berkah di antara kemalangan. Semua orang berbaris sesuai ini dan memasuki perisai energi. Ingat, setelah masuk jangan panik. Datang satu persatu sesuai aturan dan ketertiban. Utusan khusus berbaju putih memberikan instruksi terakhir, ini adalah langkah paling kritis, dan tidak boleh ada kesalahan. Karena pada saat pawai, jika terjadi kekacauan, kemungkinan besar seluruh tim akan kehilangan efek dasarnya sepenuhnya, yang pada saat itu akan menyebabkan hujan darah yang menghancurkan perisai energi, dan langsung membunuh seluruh tim. Setelah memastikan persiapannya, utusan berpakaian putih itu melambaikan tangannya, dan kedua tim memimpin menuju ruang bawah tanah. Tim ini dibentuk dengan lokomotif dan ekor kereta api, terdapat 4 master di bagian kepala dan ekor untuk menopang seluruh penutup energi, di tengah terdapat 4 asisten elit untuk mendukung penutup energi, sehingga memberikan penutup energi yang relatif lebih banyak. Yang stabil, dukungan parsial. Setelah itu, sekitar 30 atau 40 orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk ruangan yang menampung sedikitnya ratusan orang, transportasi seperti itu sebenarnya sangat lambat. Namun, jumlah elitnya terbatas dan baru pertama kali berangkat, sehingga utusan kulit putih bertindak relatif konservatif. Kedua tim, yang berjumlah sekitar 60 hingga 80 orang, berjalan keluar rumah dan berjalan perlahan di tengah hujan darah. Utusan khusus berbaju putih menatap semuanya dengan cermat, tidak berani bersantai sama sekali.
Ia harus melihat dengan jelas tindakan ini, dan ia juga berharap langkah tersebut berjalan normal dan aman. Kalau tidak, bagaimana semua orang di ruangan ini akan pindah? Hujan deras masih terus datang, dan sepertinya semakin deras karena mereka merasa hendak mengungsi. 10 meter, 20 meter, kelompok orang ini telah pergi semakin jauh, dan hampir menghilang dari pandangan, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Bab 5655, bagaimanapun juga, marah. Ledakan. Tidak ada kecelakaan di luar, tetapi terjadi kecelakaan total di dalam rumah. Saya tidak tahu apakah karena perbaikan sehingga keseluruhan struktur rumah lebih cepat rusak, atau karena hujan darah yang diam-diam sudah membasahi rumah. Tiba-tiba terdengar suara teredam dan pada saat yang sama, rumah hampir roboh seluruhnya, dan banyak dinding terkait mulai bermasalah dan runtuh satu persatu. Rumah ini telah sepenuhnya menjadi kotak lumpur, dan di luar kotak lumpur, banyak sekali banjir yang melanda. Dalam keadaan seperti itu, situasi mereka mulai menjadi semakin sulit. Utusan khusus berbaju putih harus mengirim elit yang tersisa untuk bekerja dengannya guna mendukung perisai energi guna melindungi semua orang di ruangan itu. Utusan khusus, kenapa kita tidak pergi sekarang? Kata bawahan itu buru-buru. Apakah kamu takut? Utusan berbaju putih itu bertanya dengan marah. Bawahan itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya telah mengikuti utusan khusus selama lebih dari setahun. Kapan Anda pernah merasa takut akan kematian? Saya tahu Anda sangat tidak ingin melakukannya sekarang, tetapi faktanya juga ada di hadapan kita. Dan kita harus menerimanya. Ya, utusan khusus berbaju putih sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa mereka benar-benar perlu mundur. Daripada membuang-buang energi semua orang untuk mendukung perisai energi untuk melindungi semua orang di tengah hujan, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke ruang bawah tanah. Setidaknya, ini menghabiskan energi yang sama, tetapi semua orang semakin dekat ke ruang bawah tanah. Namun, utusan khusus berbaju putih benar-benar sedikit cemas sekarang. Setiap kali dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya segalanya selalu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia sepertinya telah menghitung semuanya dengan akurat setiap saat, tetapi setiap kali karena kesalahan kecil, ritme keseluruhannya menjadi lebih lambat. Ini sungguh menyedihkan. Kadang-kadang seperti ini, ketika Anda tidak dapat menyentuh sesuatu, Anda mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi ketika Anda mengulurkan tangan dan hendak menyentuhnya, Anda tidak dapat menyentuhnya lagi dan lagi, yang membuat orang-orang sangat enggan. Menghadapi bujukan dari bawahannya, utusan khusus berbaju putih itu tertegun sejenak, dan akhirnya menghela nafas panjang. Ya, kamu benar, kita harus pergi dari sini. Utusan berbaju putih menyelesaikan kata-katanya dan memandang orang-orang di belakangnya, masalahnya jauh lebih serius dari yang kita duga. Sekarang, kita tidak punya pilihan selain bergerak perlahan menuju ruang bawah tanah. Namun, kami tidak terlalu elit, tapi jumlah orangnya sangat besar, jadi perisai energi yang akan kami perkuat selanjutnya bahkan lebih lemah daripada tim awal sekarang. Setiap orang harus menjaga ketertiban dengan lebih baik. Selain itu, jangan panik ketika terjadi sesuatu. Kalau ada yang tertinggal, ingat, tim masih bergerak dengan kecepatan normal. Jangan berhenti dengan alasan apapun. Kita tidak boleh berhenti loh. Ya, semua orang menjawab serempak. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk dan memandang bawahannya, aturan ini bahkan cocok untuk saya. Jika saya mengalami kecelakaan selama pawai, Anda tidak boleh berhenti karenanya. Tugas kita masing-masing adalah memimpin tim ke pintu ruang bawah tanah. Ya. Sungguh membuat frustasi memikirkannya, ketika Han Sanqian ada di sana, mereka dipukuli dan mereka sangat pasif. Sekarang, Han Sanqian sudah tidak ada lagi, tapi Po Sueyu telah memaksa mereka semua masuk ke villa ini. Ini sungguh membuat frustrasi. Merancang. Utusan khusus berbaju putih tidak mau memikirkan hal itu lagi, dan langsung memimpin tim menuju hujan. Begitu mereka memasuki hujan, utusan berpakaian putih itu juga memasuki kondisi pikiran dan berkonsentrasi menuju tujuan ruang bawah tanah. Meskipun beberapa bawahan yang berlari keluar di sepanjang jalan tidak punya tujuan dan menyeret separuh tubuh mereka. Hampir mati di tengah hujan. Dia mencoba bergabung dengan mereka dan meminta bantuan.
Tetapi utusan berbaju putih itu tetap mengikuti perintah sebelumnya dengan ketat. Apapun yang terjadi, hanya untuk berangkat ke ruang bawah tanah. Hujan deras semakin deras, hampir menghalangi pandangan semua orang. Pasukan masih terus bergerak maju, dan mereka semakin dekat ke ruang bawah tanah. Namun saat ini, kecelakaan itu terjadi lagi. Bab 5656, berpacu dengan waktu. Ledakan. Hujan deras di langit tiba-tiba menghilang, dan semuanya berhenti tiba-tiba. Seolah-olah ini hanyalah mimpi. Namun, darah di tanah memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Kenapa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Saat ini, utusan khusus berbaju putih pun sedikit di luar dugaan. Lagi pula hujan sudah menunjukkan tren yang semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengecil sama sekali, apalagi berhenti secara tiba-tiba. Ini sepenuhnya di luar pertimbangan utusan kulit putih. Banyak orang yang hadir juga melihat hal ini, dan sekelompok orang sangat terkejut. Blackwing juga kebetulan bergegas bersama timnya, menghadapi adegan ini, agak sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Aku pergi, apa yang terjadi? Menatap ke langit, langit tampak menjadi lebih cerah saat ini. Mungkinkah kekuatan kedua berubah menjadi hujan darah dan akhirnya dilepaskan setelah berjuang sekian lama? Hei Feng bertanya dengan ragu. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya penjelasan ini paling masuk akal, jika tidak maka akan sangat sulit menjelaskan kenapa hujan tiba-tiba berhenti. Semuanya, tolong jangan ceroboh dan tetap fokus. Perisai energi tidak bisa dihentikan. Utusan berpakaian putih itu selalu sangat berhati-hati dan berteriak keras kepada semua orang di tim. Setelah memastikan ini, dia keluar dari tim sendirian. Melihat situasinya, Hei Feng juga keluar. Mereka berdua memandang ke langit pada saat yang sama. Setelah Hei Feng memastikannya berulang kali, dia berkata, "Saudaraku, sepertinya hujan sudah benar-benar hilang. Lihat ke langit, lebih terang dari sebelumnya." Utusan berpakaian putih pada dasarnya setuju dengan hasil ini dan melihat kembali ke pintu ruang bawah tanah. Untuk amannya, mari manfaatkan hujan untuk berhenti sekarang, percepat langkah, dan segera kumpulkan semua orang ke ruang bawah tanah. Hei Feng mengangguk, melambaikan tangannya, dan memerintahkan bawahannya di belakangnya untuk tidak menunda, dan dengan cepat menuju ke ruang bawah tanah. Utusan khusus berbaju putih juga melambai kepada bawahannya di belakangnya, dan pasukannya pun mulai mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, setidaknya melihatnya sekarang, aku bisa bersantai sejenak. Tadi hujan turun deras sekali. Aku sangat khawatir lebih banyak orang yang tidak bisa mencapai ruang bawah tanah sama sekali, kata Hei Feng. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, ya, saya terpaksa melakukannya karena putus asa. Jadi saya meminta semua orang untuk mengambil risiko dan pergi ke sini. Saya sangat khawatir jika terjadi sesuatu di jalan. Hei Feng tersenyum dan menepuk bahu utusan berpakaian putih itu. Oke, ayo kita ke ruang bawah tanah dulu. Kedua pria itu mengikuti tim dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Namun, ketika mereka sampai di pintu ruang bawah tanah, mereka menemukan bahwa sejumlah besar orang tidak memasuki ruang bawah tanah saat ini, tetapi berkumpul di area yang luas di depan pintu. Angin hitam dan utusan berpakaian putih melewati kerumunan dan sampai ke pintu. Kapten penjaga memimpin beberapa penjaga dan menjaga pintu. Ruang bawah tanah belum sepenuhnya beres. Anda harus menunggu sebentar. Kapten penjaga segera menjelaskan kepada mereka berdua ketika dia melihat mereka datang. Utusan kulit putih dan Hei Feng saling memandang, sebenarnya mereka tahu betul bahwa ruang bawah tanah pasti berada dalam situasi saat ini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu sesuai rencana awal, mereka tidak mendapat kabar dari atas bahwa ruang bawah tanah sudah tersedia, sehingga mereka membawa orang ke sana secara diam-diam. Karena situasi darurat pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain mengambil keputusan ini. Bawa orang ke sini dulu baru dibicarakan, adapun berapa banyak orang yang bisa masuk, hanya bisa diputuskan selangkah demi selangkah. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk sedikit dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka ruang bawah tanah? Kapten pengawal istana melihat ke langit dan tidak bisa menahan senyum, dua utusan khusus, hujan telah berhenti, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dilihat dari situasi saat ini,
Tidak masalah apakah ini ruang bawah tanah digunakan atau tidak. Utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening, Kapten, hujan berdarah telah menimbulkan korban jiwa yang sangat serius bagi kami. Meskipun hujan telah berhenti, tidak ada yang yakin apakah akan turun hujan lagi. Jangan gegabah. Meskipun Kapten pengawal istana tidak menunjukkan banyak kemarahan di wajahnya ketika dia mendengar ini, dia tetap merasa tidak bahagia. Meski posisinya tidak sebaik kedua utusan khusus tersebut, namun sebagai kapten pengawal di samping pemilik desa, sebenarnya kedudukan dan berat badannya tidak lebih buruk dari keduanya. Diucapkan demikian oleh utusan berpakaian putih di depan banyak orang, sulit untuk kehilangan muka untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Kapten melihat ke arah bawahan di sebelahnya dan melambai. Bab 5657 Gudang Bawah Tanah. Pergi dan tanyakan bagaimana keadaan di bawah sana. Setelah Kapten selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada bawahannya. Bawahan itu mengikuti perintah dan diam-diam memasuki ruang bawah tanah. Sesaat kemudian, bawahan itu kembali. Kembali ke Kapten, pembersihan masih berjalan lancar di bawah. Namun, jumlah pekerjaannya terlalu banyak, dan untuk sementara. Bawahan mengatakan ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Kapten mengangguk, memandang utusan berpakaian putih itu, dan berkata, kalian berdua utusan pasti sudah mendengarnya juga. Jumlah pekerjaannya sangat besar. Meskipun ruang bawah tanahnya relatif besar, selalu terbatas, dan telah diisi dengan berbagai jenis puing dari sisi lain selama bertahun-tahun. Sangat tidak mudah bagi penjaga kami untuk membersihkan ruang yang cukup luas. Jadi, kamu mungkin masih harus menunggu. Mengenai waktunya, Kapten memandang bawahannya. Mungkin memakan waktu sekitar setengah jam, kata bawahan itu. Setengah jam. Mendengar ini, utusan berpakaian putih itu menjadi marah. Jika sekarang masih hujan darah, tahukah Anda berapa banyak orang kita yang akan mati dalam setengah jam ini? Dalam lingkungan yang sangat sulit ini, saya tidak tahu seberapa kuat saya harus berusaha setiap menit ekstra. Dalam waktu setengah jam, ini hampir membunuh semua orang. Jika hujan darah tidak berhenti, dan berdasarkan waktu ini, banyak orang mungkin telah meninggal di pintu ruang bawah tanah. Utusan khusus, semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Anda pikir kami menghabiskan terlalu banyak waktu membersihkan ruang bawah tanah, dan kami juga berpikir Anda melakukan pekerjaan yang buruk dalam mempersiapkan perlawanan di luar. Begitu kamu minta ruang bawah tanah, kamu harus segera memintanya. Aku ingin bertanya, apa yang kamu lakukan di luar untuk makan? Satu kalimat membuat utusan berpakaian putih itu terdiam. Dia sebenarnya ingin balas memarahinya, tapi apa yang mereka katakan memang masuk akal. Pertahanan yang mereka lakukan di luar memang tidak memadai sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan merasa malu dengan hujan berdarah, dan dia harus bergegas ke sini jika dia sudah jauh sebelumnya. Meskipun Blackwing tidak secerdas utusan putih dalam hal taktis, dia jauh lebih lancar dalam berurusan dengan orang. Terkadang IQ dan EQ bukanlah hal yang sama. Ada orang yang memiliki IQ tinggi, namun bukan berarti mereka juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dan beberapa orang memiliki IQ rendah, namun tidak berarti mereka memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Hei Feng melihat bau mesiu yang tak terlihat di antara kedua orang itu, dan buru-buru merapikan semuanya, berkata sambil tersenyum, ya, pekerjaan luar kami memang tidak dilakukan dengan baik, jika tidak, kami tidak akan membiarkan pemilik desa dan penjaga membantu. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah urusan seluruh desa. Kapten, Anda juga telah melihat begitu banyak nyawa orang di sini. Lagi pula ruang bawah tanah sudah dibersihkan, dan tidak ada gunanya bermalas-malasan. Lebih baik mengatur personelnya sesegera mungkin. Masuklah, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan hujan deras lagi, kita bisa melarikan diri dengan efektif. Anda tentu tidak ingin pemilik desa marah atau khawatir dengan hilangnya personel. Setelah mendengar ini, sikap kapten penjaga meningkat secara signifikan. Dia tidak lagi memiliki kemarahan yang sama seperti sebelumnya. Dia melihat ke bawahan di sebelahnya dan berkata, pergi dan dorong saudara-saudara di dalam untuk mempercepat sebanyak mungkin. Kecepatannya, setengah jam terlalu lama, coba kurangi menjadi 2/4 jam. Ya. Setelah menyelesaikan pesannya,
Kapten melihat ke arah Hei Feng, utusan khusus, ini sudah maksimal. Saudara tidak banyak, tapi beban kerjanya sangat berat. Hei Feng mengangguk, tentu saja dia sangat puas dengan hasilnya. Bagaimanapun, pengurangan ini secara langsung memotong waktu menjadi setengahnya. Ketika utusan khusus berbaju putih melihat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, dia juga tahu bahwa apapun yang dia katakan dalam situasinya saat ini hanya akan memperburuk suasana. Bagaimana kalau kita membiarkan semua orang beristirahat dulu? Hei Feng bertanya, bukan masalah besar bagi semua orang untuk menunggu di sini sambil memegang perisai energi selama 2/4 jam berikutnya. Faktanya, bukanlah masalah besar bagi seseorang untuk mendukung perisai energinya sendiri, dan sangat mungkin untuk bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sangat disayangkan bahwa situasi saat ini adalah beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi harus melindungi sekelompok orang dengan tingkat kultivasi rendah, dan cakupan perisai energi telah diperluas hingga sangat dilebih-lebihkan. Dalam hal ini, bertahan selama beberapa atau 10 menit bukanlah masalah besar, namun memang agak sulit untuk bertahan selama 2/4 atau setengah jam. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak tahu apakah akan turun hujan darah atau tidak, tapi mereka mungkin akan kelelahan sampai mati. Utusan khusus berbaju putih mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini. Bab 5658, Tentara Pemberontak. Kalau mau mengungsi sekarang masih sedikit khawatir, lagi pula hujan deras berangkat tepat waktu, tapi kalau datang terburu-buru, apa yang harus dilakukan? Tidak ada zona aman di depan pintu ruang cicip anggur, begitu hujan deras melanda, tidak ada cara untuk bersembunyi, yang hampir berakibat fatal. Bagaimana kalau kita menunggu dan melihat, tunggu sampai mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lalu. Utusan berpakaian putih itu memandang ke arah Blackwing. Hei Feng ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Bagaimanapun, dia berbeda dari kapten pengawal istana. Dia tahu betul perilaku utusan khusus berbaju putih, dan dia juga tahu bahwa dia selalu lebih hanya untuk bekerja. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati, dan Hei Feng tidak melakukannya. Tidak banyak bicara. Perintahkan saudara-saudara dengan kultivasi tinggi untuk terus mendukung perisai energi. Pada saat yang sama, kultivator rendah lainnya di lingkaran harus beristirahat di tempat mereka berada. Hei Feng memberi perintah, dan tim dengan cepat merespons. Kapten penjaga tidak berkata apa-apa, dan masih berjaga di depan pintu bersama orang-orangnya. 1/4 jam berlalu dengan cepat, meski bagi utusan khusus berbaju putih, waktu ini sebenarnya sangat lama, karena ia selalu waspada jika akan tiba-tiba turun hujan darah, sehingga wajar saja hari itu terasa seperti setahun. Tetapi bagi kapten penjaga dan yang lainnya, waktu ini berlalu agak cepat. Selama mereka menunggu 1/4 jam lagi, ruang bawah tanah pada dasarnya akan kosong. Hei Feng melirik para elit yang hadir dan terlihat sedikit jelek untuk sesaat. Dukungan selama 15 menit sangatlah sulit bagi para praktisi tingkat tinggi ini, dan banyak orang sudah berada dalam kondisi pingsan. Mereka juga sangat sulit. Dalam pertempuran serangan, mereka adalah kekuatan utama dan harus terus-menerus menyerang musuh. Dalam putaran bertahan, mereka memimpin dan mengandalkan bagian depan. Setelah pertempuran ini, kerugian mereka sendiri sudah sangat besar. Setelah hujan berdarah, mereka harus mengikuti pengendalian banjir dan memperbaiki atap, dan mereka begitu sibuk hingga pusing. Namun, tidak ada yang memberi mereka kesempatan untuk istirahat atau bernapas, saat ini mereka masih diregangkan hingga batasnya. Salah satu elit akhirnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba menarik energi iblisnya. Sialan, aku tidak akan melakukannya lagi. Lakukan pada siapapun yang kamu suka. Dia mengutuk dengan marah, ada apa? Orang dengan tingkat kultivasi tinggi harus menderita. Kami telah menerima lebih banyak sumber daya dan sedikit lebih banyak gaji, tetapi sekarang kami adalah seekor sapi dan seekor kuda. Begitu dia berteriak, orang kedua merespons dengan cepat. Betul, kalau terjadi bencana, suami istri akan berpisah. Kenapa harus? Gaji dan sumber daya kita banyak. Saat perang dimulai, kita harus memimpin. Tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, itu tidak berarti bahwa kita harus melakukan semua pekerjaan rumah. Lakukanlah. Sial, kita jadi apa? Tanggung jawab dan kewajiban apa yang kita miliki untuk melindungi semua orang?
Mereka yang memiliki kultivasi rendah harus mati jika pantas. Jika ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sebaik orang lain. Sial, aku juga tidak akan melakukannya. Pria lain dengan tingkat kultivasi tinggi juga langsung menarik energi iblisnya dan berdiri dengan marah. Segera setelah itu, orang keempat, kelima, dan lebih banyak lagi berdiri silih berganti. Melihat sekeliling, hanya dalam 1 atau 2 menit, ada sebanyak 20 atau 30 orang berdiri untuk mengambil nafas. Utusan berpakaian putih itu tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberontak? Pasang perisai energi. Siapapun yang bisa bertahan, tunggu. Brengsek, kamu pantas mendapatkannya. Kamu hanyalah utusan khusus Akademi Seni Bela Diri. Tahukah kamu kenapa kamu tidak bisa menjadi utusan khusus Akademi Seni? Itu karena ketidakmampuanmu. Hanya saja Anda bertindak seolah-olah Anda pintar, tetapi kenyataannya, ketika Anda merencanakan dan merespons, Anda membuat kesalahan di setiap langkah, yang membuat sekelompok dari kami membayar tagihan Anda. Benar, kalau tidak salah mengambil keputusan, bukankah kita sudah menghabiskan banyak tenaga untuk membangun pengendalian banjir? Lebih baik putuskan saja untuk memperbaiki atap dari awal. Kok bisa banyak masalah? Ya, setelah kita sibuk dengan ini dan itu, apakah kita seperti sapi di matamu? Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa kamu berhati-hati, tapi nyatanya, menurutku kami hanya idiot. Saya juga setuju bahwa orang bodoh harus berpura-pura pintar, yaitu mereka ingin melakukan segalanya karena takut keputusan besar mereka salah, sehingga mereka harus mengambil asuransi yang baik dalam setiap hal kecil. Berhati-hatilah saat mengambil keputusan besar. Bukankah itu membuatnya terlihat bodoh? Itu kacau, semuanya kacau balau. Dari beberapa lusin orang yang tidak puas, hingga sekarang, hampir semua penonton. Bab 5659, Yang Mulia Musnah. Sebagian besar dari praktisi tingkat tinggi itu tergabung dalam Akademi Seni Liberal daripada Akademi Seni Bela Diri, jadi tidak ada kebutuhan khusus untuk berurusan dengan utusan khusus. Dulu karena perintah, semua orang harus patuh, kemudian karena memang ada masalah di desa, semua orang pun mendengarkan baik-baik perkataannya. Namun, segala sesuatu memiliki derajatnya, terutama setelah derajat ini benar-benar melampaui toleransi semua orang, ketidakpuasan dan penghinaan awal ini meledak sepenuhnya. Jika Hei Feng tidak ada di sini, saya khawatir para pembudidaya tingkat tinggi ini akan mulai menggunakan cara kekerasan secara langsung untuk melawan utusan berpakaian putih itu. Ini adalah kesalahan serius yang dilakukan oleh utusan kulit putih itu sendiri. Dia seharusnya tidak mengabaikan kapten penjaga saat ini, karena semua orang yang sedang dalam mood telah benar-benar melepaskan gagasan serangan balik justru karena serangan balik kapten penjaga. Karena mereka tiba-tiba mengetahui bahwa pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak puas dengan utusan khusus berbaju putih, tetapi bahkan rekan-rekannya pun tidak puas dengannya. Ketidaktampakan ini memberi mereka kepercayaan diri. Pada saat yang sama, ada perisai energi pendukung lain yang tampaknya tidak berarti yang menyulut semuanya. Utusan berpakaian putih itu berwajah dingin dan menatap semua praktisi tingkat tinggi. Dia berharap dia bisa membunuh mereka semua sekarang, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Fasang tidak menyalahkan semua orang, dan pada saat kritis ini, dia tidak bisa, kuncinya adalah dia tidak memenuhi syarat. Blackwing berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan marah, "Diam, tutup mulutmu." Bagaimanapun, Hei Feng adalah atasan langsung dari kelompok orang ini. Begitu dia berbicara, banyak orang yang melawan tiba-tiba menjadi depresi. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang duduk, setidaknya mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, Blackwing juga tahu betul bahwa dia tidak boleh terlalu banyak mengkritik bawahannya. Dengan begitu banyak orang yang berpendapat, bagaimana dia bisa mengatakannya? Semakin dia melanjutkan, tim akan semakin kacau, dan bahkan atasan langsungnya pun akan tidak disukai pada saat itu. Dia harus menjaga emosi semua orang. Saya tahu Anda menderita, dan saya juga tahu betul bahwa kita semua kelelahan secara fisik dan mental akibat pertempuran yang terus-menerus. Namun, Anda tidak dapat menyalahkan utusan kulit putih sepenuhnya. Dia juga mempertimbangkan keselamatan kita semua.
Setelah mengatakan ini, Hei Feng melirik utusan khusus berbaju putih, lalu berkata, mungkin karena utusan khusus berbaju putih terlalu khawatir, jadi semua orang merasa dia punya melakukan banyak pekerjaan yang tidak berguna. Kebencianmu itu normal. Ayo lakukan ini, saya mengizinkan kalian semua melepaskan perisai energi, semuanya duduk dan istirahat. Setelah Hei Feng selesai berbicara, suasana hati semua orang sedikit membaik. Utusan berbaju putih memandang Hei Feng dengan sedikit khawatir, tapi ketika dia mencoba mengatakan sesuatu, Hei Feng memblokirnya. Hei Feng berkata dengan lembut, saudaraku, serius dalam melakukan sesuatu memang benar, tetapi kamu tidak bisa melakukan sesuatu sampai mati. Apakah kamu benar-benar ingin membuat semua orang merasa tidak cocok denganmu? Saya ingin bertanya, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu di waktu itu? Toh utusan khusus berbaju putih hanya mengelola sebagian elit saja, bila jumlah orangnya relatif sedikit, metode latihan khususnya memang cocok untuk tim kecil dengan orang-orang yang relatif selaras. Namun, jika ada banyak orang dalam tim besar, cara ini setara dengan bom waktu, kecuali Anda memiliki kekuatan absolut untuk meyakinkan mereka sepenuhnya. Namun yang jelas, utusan kulit putih tidak bisa melakukan ini. Justru karena itulah semuanya akhirnya menjadi bumerang. Utusan khusus berbaju putih itu sangat kesal, saat ini dia sebenarnya tidak ingin terjadi kecelakaan lagi, tapi dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentu saja, jika Anda mengatakannya, tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi, selain mengangguk, dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Hei Feng menepuk bahu utusan berpakaian putih itu, menandakan bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Beberapa hal selalu membutuhkan pengalaman. Kapten pengawal istana tersenyum dingin, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Segera, semua perisai energi diangkat, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah ada seseorang yang telah menunggu mereka saat ini. Ya, ada seseorang. Dalam arti tertentu, seharusnya tidak ada orang lain di sini selain mereka, tapi itu memang ada lagi. Bab 5660 seseorang sedang menonton. Itu monster. Itu juga seekor naga. Bahkan Han San Qian. Di langit, setelah beberapa jam menyebar dan menyatu, monster saat ini perlahan-lahan mengintegrasikan kekuatan yang dikumpulkan oleh naga ajaib ke dalam dirinya. Dari mana datangnya hujan darah? Hanya darah di tubuh Han San Qian yang dipisahkan. Darah Han San Qian sendiri sangat korosif, jika itu adalah darah asli, satu tetesnya dapat menembus banyak hal. Meskipun telah dipisahkan menjadi begitu banyak air hujan, sifat korosifnya menjadi ratusan ribu atau bahkan jutaan kali lebih lemah. Namun sifat korosifnya masih ada, orang dengan budidaya tinggi bisa menahannya, tapi bagi orang dengan budidaya rendah tetap menjadi mimpi buruk. Aku tahu hujan darah ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan elitmu sama sekali, tapi itu akan cukup untuk menanganimu orang-orang kelas bawah dan menimbulkan cukup banyak kepanikan. Dalam keadaan panik, banyak hal menjadi lebih mudah ditangani. Manusia adalah serangga yang sangat pintar, namun terkadang mereka menjadi sombong, egois dan mementingkan diri sendiri karena kecerdasannya. Jika setiap orang bisa mendapatkan kesejahteraan, maka dunia dengan sendirinya akan damai. Namun, jika dunia tidak damai, semuanya akan berbeda. Kutu busuk akan mengalami perselisihan internal, akan saling curiga, dan akan menimbulkan konflik demi kepentingan satu sama lain. Dan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan diri saya sendiri. Jika Han San Qian sangat sadar saat ini, dia akan membuka mulutnya karena terkejut lagi pula, kapan monster itu pernah menggunakan otak seperti itu. Hampir tidak ada. Saya tidak tahu apakah itu karena saya sudah terlalu lama menduduki tubuh Han San Qian, tapi saya mulai secara bertahap terpengaruh oleh pemikiran orang ini, dan benar-benar menggunakan strategi dalam pertempuran. Monster itu menertawakan dirinya sendiri. Memang benar, dengan kepribadian monster itu, masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan tidak bisa diselesaikan dengan otak. Namun, ini tidak berarti monster itu tidak punya otak, dia hanya tidak mau repot melakukannya. Namun kini, ketika monster itu mau menggunakan otaknya, segalanya menjadi berbeda, bahkan membuat orang merasa kalau orang ini sangat menakutkan saat menggunakan otaknya. Dia memang punya otak,
Tentu saja, tapi yang paling penting adalah pengalaman luar biasa orang ini. Dia telah hidup entah berapa tahun, dan mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal lain, tetapi dalam hal pertarungan, mungkin tidak banyak orang di dunia yang tahu cara bertarung lebih baik darinya. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, dia tiba-tiba menerima hujan darah. Tentu saja, jika Han Sanqian ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Mereka semua tahu bahwa hujan darah saat ini sebenarnya tidak bisa menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada lawan, terutama setelah lawan menemukan tempat yang benar-benar aman seperti ruang bawah tanah. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, situasi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain tidak akan pernah terjadi lagi, dan tidak akan ada kecelakaan apapun. Secara alami, tidak akan ada terlalu banyak kepanikan, dan tidak akan ada terlalu banyak rasa sakit. Oleh karena itu, daripada mengetahui tidak akan ada hasil, lebih baik ubah strategi terlebih dahulu. Dia mengumpulkan air hujan, dan sekarang tidak ada ancaman eksternal terhadap pasukan bawah tanah. Tanpa ancaman eksternal, setiap orang tidak akan memiliki arah persatuan dan kesatuan. Pada saat ini, begitu keluhan yang sudah berlangsung lama mencapai titik puncaknya, keluhan tersebut akan tersulut sepenuhnya. Jelas sekali, semuanya sesuai rencana monster itu. Meski sekelompok orang di tanah tidak berlebihan hingga hancur berantakan, setidaknya mereka sudah memiliki dendam satu sama lain. Kemudian, bagian terpentingnya tetap ada. Yaitu menaburkan garam pada lukanya, membuat luka persatuan kelompok ini terbuka seluruhnya, dan menjadikan kelompok orang ini kacau balau. Tentu saja, hanya ada satu tujuan di balik semua ini, yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan paling sedikit untuk membongkar pertahanan terbesar musuh. Panggilan. Tiba-tiba, ketika semua orang di tanah sedang beristirahat, hujan besar darah tiba-tiba turun seperti kekuatan yang mengalir. Setelah monster itu mengumpulkan hujan, ia dengan sengaja mengumpulkan hujan darah, menunggunya meledak sepenuhnya pada saat ini. Kecuali utusan khusus berbaju putih, tidak ada seorang pun di darat yang benar-benar melakukan pertahanan. Menghadapi hujan lebat yang tiba-tiba, mereka semua tercengang.